wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan kelompok kami, yaitu kelompok 3. Materinya adalah kenakalan remaja. Pertama-tama mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Erina Aurelanda, absen 8. Nama saya Kanaya Ramadhani, absen 7. Nama saya Pandia Dwi Ardiansyah dari absen 26. Nama saya Anjani Kumaresya dari absen 4. Nama saya Nadia Bransa absen 27. Nama saya Novel Tuko dari absen 25. Nama saya Kisah Mirata Stasya, absen 11. Nama saya Indonesia Maharani, absen 16. Baik, yang pertama-tama adalah materi latar belakang yang dibacakan oleh Riki. Oke. Kenakalan remaja dapat terjadi karena banyak faktor seperti pergaulannya dengan teman-temannya, pengaruh dari lingkungan tempatnya, berinteraksi setiap harinya, serta pengaruh dari dalam dirinya sendiri. Pada masa ini, remaja mengalami perubahan pada pertumbuhan dan perkembangannya. Kenakalan remaja dapat dikategorikan sebagai bentuk perilaku menyimpang karena tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat, dan perbuatan tersebut juga dapat merugikan orang lain serta melanggar hukum yang berlaku. Perilaku menyimpang yang akan terjadinya kerap dilakukan terkait dengan kenakalan remaja adalah penganiayaan, bentrok, tawuran, pencurian, pencopetan, penggunaan narkoba, pornografi, seks bebas, dan lain sebagainya. Kenakalan remaja muncul sebagai permasalahan yang harus ditangani dengan benar, karena remaja sebagai generasi penerus harus memiliki karakter dan etika yang baik. Selanjutnya, kenakalan remaja. Kenakalan remaja yaitu perilaku menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan diri sendiri. Menurut katalog ilmuwan sosiologi, kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency, merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Nah, di sini saya akan jenis-jenis ya teman-teman. Yang pertama ada penyalahgunaan narkoba teman-teman. Ada banyak penyebab yang dapat dirumuskan orang melakukan penyalahgunaan narkoba, antara lain rasa ingin tahu atau rasa penasaran yang bisa tanpa menyadari akibatnya. Nah, yang kedua, seks bebas, hubungan suami istri tanpa nikah yang dilakukan di luar norma agama dan digantikan oleh mantan dia. Nomor 3 ada tawuran antar pelajar. Rasa balas dendam yang dimiliki antara pelajar yang mengakibatkan tawuran sehingga banyak sekali korban yang meninggal akibat tawuran tersebut. Di sini ada penyebab kenakalan remaja. 1. Krisis identitas. Penyebab kenakalan remaja pertama adalah krisis identitas. Dengan perubahan fisik dan psikologi, remaja cenderung tidak mengetahui dari diri mereka, tidak kemampuan untuk ada dalam kendali dirinya, mendorong mereka untuk melakukan segala hal yang mereka belum pernah rasakan dan ketahui. Baiklah, yang selanjutnya adalah kontrol diri. Ini tuh sehingga bagi para remaja itu tidak bisa melakukan hal ini dikarenakan tingkat emosionalnya yang tinggi dan memiliki keterbatasan dalam psikologi. Tentunya hal ini juga harus dibantu oleh lingkungannya biar para remaja yang sekarang itu dapat mengontrol dirinya. Jadi tidak emosinya tidak terlalu berlebihan. Yang ketiga adalah lingkungan. Faktor ini itu sangat berpengaruh bagi kita atau para remaja-remaja. Lingkungan ini tuh salah satu
It's time to begin the third lesson. Nah, lingkungan ini adalah faktor. Lingkungan ini adalah faktor yang berpengaruh dan besar ikut andil dalam pembahasan kali ini. Baik di kalangan keluarga, sekolah, maupun di kalangan masyarakat itu sangat penting. Untuk faktor-faktornya yang pertama adalah faktor eksternal, yaitu pengaruh teman sebaya, keluarga dan lingkungan keluarga, kondisi ekonomi, media dan teknologi. Yang kedua ada faktor internal, yaitu gangguan kesehatan mental, rendahnya rasa percaya diri, eksperimen atau rasa ingin tahu, dan pengaruh genetik. Nah, yang selanjutnya itu adalah solusi dari permasalahan kenakalan remaja. Yang pertama adalah jaga komunikasi tetap terbuka. Kan nantinya kita semua akan menjadi orang tua. Nah, sesibuk apapun kita sebagai orang tua itu luangin waktu buat komunikasi sama anak, biar anaknya ini nggak punya fasilitas dan tetap berkomunikasi. Yang kedua itu tanamkan nilai-nilai baik sejak dini, karena itu perlu sekali untuk perkembangan anak tersebut. Yang ketiga adalah pandai memilih teman. Memang kita tuh nggak boleh untuk memilih teman, tapi kita tuh harus selektif terhadap pertemanan kita. Selanjutnya adalah menguatkan pengaruh agama, dan untuk kita semua yang di sini yang Islam itu sangat penting ya guys. Yang kelima adalah membekali dengan pendidikan moral, dan yang terakhir adalah perbanyak mengikuti kegiatan yang positif seperti OSIS dan BIMO. Itu sangat positif sekali. Lalu kesimpulan yang dapat kita sampaikan adalah kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang dari norma-norma sosial. Kenakalan remaja pasti memiliki faktor seperti faktor keluarga, lingkungan, pertemanan, dan juga salah pergaulan. Baik, ini adalah foto-foto dari contoh kenakalan remaja, bisa dilihat ya. Yang di belakang tolong diperhatikan ya. Ya. Baik, selain itu ada foto-foto ya teman-teman. Yang pertama itu ada tawuran. Yang kedua itu ada mabuk-mabukan bersama pacarnya. Itu tidak boleh dilakukan ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga itu ada pembulian atau bullying. Nah, yang keempat adalah harek atau trek-trekan secara ilegal. Balap liar itu tidak boleh dilakukan karena sangat berbahaya. Nanti bisa jatuh, nanti ke sekolah berbahaya sekali teman-teman. Nanti ketinggalan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana peran orang tua dalam mengatasi kenakalan remaja? Izin bertanya, apa faktor-faktor utama yang menyebabkan kenakalan remaja? Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja? Terima kasih Mas Sandy atas pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaannya adalah bagaimana peran orang tua di dalam kenakalan remaja ini? Jawabannya adalah orang tua harus menjadi teladan sikap dan ucapan kepada anaknya. Kemudian harus memotivasi anak dan memberikan arahan dengan siapa berkomunikasi dan mana saja teman-teman yang wajib bergaul itu. Tentunya hal itu tuh tidak didasari itu saja. Jadi kita sebagai orang tua itu harusnya bisa melakukan sesi sharing kepada anak, kayak tanya hari-harinya gimana, sekolahnya itu gimana. Itu juga salah satu cara biar anak itu tidak terlalu tertekan, dan kita kan sebagai orang tua juga tidak tahu apa yang terjadi di luar sekolah maupun di dalam sekolah, karena kan tidak ada kayak pandangan atau wawasan mengawasi orang tua gitu. Jadi kayak orang tua itu perannya sangat penting banget bagi remaja-remaja seperti kita. Baik, yang kedua adalah saya ingin menjawab pertanyaan dari Jasmine. Nah, pertanyaannya adalah cara mengatasi kenakalan remaja itu gimana sih? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini ada solusi permasalahan dari kenakalan remaja. Yang pertama yaitu menjaga komunikasi tetap terbuka. Yang kedua, tanamkan nilai-nilai baik sejak dini. Yang ketiga yaitu pandai memilih teman.
dan juga memperbanyak mengikuti kegiatan yang positif. Karena lingkungan yang positif juga mendorong kita untuk melakukan hal yang positif juga. Baik, yang ketiga, saya akan menjawab pertanyaan dari Fadia. Pertanyaan adalah faktor utama kenalan remaja. Faktornya berasal dari lingkungan. Ketika lingkungan sosial sangat pria, perhatian dan baik, remaja akan segan dan enggan untuk melakukan kejahatan. Tak hanya itu saja, jika para remaja terbiasa untuk melakukan hal baik, mereka akan menolak melakukan kenakalan dalam lubuk hati mereka. Karena remaja takut mencoreng nama baik keluarga, sekolah, dan lingkungan sosialnya. Terima kasih. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum.